wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati hadza. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Perum Surya Asri 1, wabil khusus sedanten takmir Masjid At-Taubah, jamaah ingkang rawuh baik di majelis maupun di luar, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kami ucapkan dalam kesempatan malam hari ini kecuali rasa syukur kami terhadap Allah, di mana kita pada malam hari ini telah dikumpulkan dalam satu majelis ta'lim muta'alim, yang untuk pada malam hari ini kita mencoba membuka surat As-Saff, ya, surat As-Saff yang bawa Quran ayat 9. Surat As-Saff leres ayat 9. Tetapi sebelumnya kita masuk dalam materi, kita harus mengingat terhadap tentang apa ajaran yang diajarkan Rasulullah terhadap para umatnya. Itu tertuang di dalam surat Ali Imran ayat 31. Coba dilihat surat Ali Imran ayat 31. Apa yang Rasulullah ajarkan terhadap kita, biar kita itu betul-betul kesempatan di dunia ini, biar betul-betul fa'buduh. Artinya dalam konteks beribadah kita itu tidak keluar dari apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran. Dalam surah Maryam ayat 36 Allah berkata, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan panjenengan. Kalau jenengan ini betul-betul khusus di dalam umat Islam, Allah itu Tuhan kita, maka fa'buduh, nyembahlah sirahu ing Allah. Berarti fa'buduh ini sebagai jawaban atas pertanyaan, jikalau Allah iku Tuhanmu dan Tuhanku, ya sembahlah. Ini nanti yang kita bahas tentang penyembahan. Ketika kita beribadah di dalam fikih di dalam fikih para alim ulama mengatakan, yang berdasarkan dari satu ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ibadah niku macam kalih.
Ada ibadah sejenis mahdhuf murni seperti sholat, zakat, poso, haji, baca Quran atau hal yang lainnya. Dan ghairu mahdhuf yang kedua tidak murni seperti kerja kita aktivitas yang ibadahnya tidak dikatakan murni, apapun aktivitas. Lah, di sini bagaimana baik di dalam ibadah murni dan tidak murni, estu itu disebut ibadatun makbulah, ibadah yang diterima. Lah, sedangkan ibadah yang diterima di sini Bapak Ibu sesuai dengan surat Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Mungkin bisa langsung ditampilkan rapopo. Sesungguhnya ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang berdasarkan bersumber dari hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa. Berhubung kita manusia itu tidak hanya jasmani akan tetapi ruhani, maka Rasulullah mengajarkan kita sesuai dengan syariat dan hakikatnya. Itu jawabannya ada di surah Ali Imran tadi ya, 31. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Muhammad katakan terhadap umatmu. Apa yang dikatakan Rasulullah dalam surat Ali Imran 31 tadi? Apabila kau betul-betul cintamu diterima oleh Allah, ini tidak lepas dari ibadah. Ibadah yang benar itu bagaimana sih? Fattabi'uni, ikuti aku, ngaten. Lah, kita mengikuti datang Kanjeng Nabi iku dari sisi mana? Nyun sewu, tadi sudah saya katakan, disebut manusia itu tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Cara wong Jawa itu ana raga ya ana nyawa, sebut menungso. Kalau ada jasad tanpa ruh, iku bukan menungso, iku mayit. Niku mayit. Lah, ya Rasul, apa yang saya ikuti terhadap panjenengan itu ajaran yang mana? Bapak Ibu, Allah mendidik kita, mengajarkan kita supaya ibadah jenengan iku betul-betul sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah. Wa ma umiru, lan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha, kecuali hanya untuk menyembah Allah. Allah yang mana? Ini nanti yang harus kita buka, karena ini tentang hati, tentang tasawuf. Berarti kita tidak membahas Allah dalam sisi isim, dari sisi ismudat namanya, bukan. Bapak Ibu, Allah mengajarkan kita sebagai manusia lewat Kanjeng Nabi, lewat Rasulnya masing-masing. Dari sebelum Rasul Kanjeng Nabi Muhammad itu Nabi Isa terhadap umatnya, begitu seterusnya. Lah, kita ini di zaman yang akhir dididik Rasulullah, jasmani kita dengan hukum syariat. Hukum syariat.
ngikuti syariat Rasulullah lewat tabi'ina sholihin, bagaimana syariat Rasulullah. Di situ kalau kita bicara syariat, madhabnya macam-macam Pak ya. Ada madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, terserah. Ini pengembangan daripada syariatnya Rasulullah. Silahkan. Ini adalah aktivitas ibadah jawareh, ibadah sing bangsa jasmani. Ditata oleh Allah lewat Kanjeng Nabi, ibadah makhduf, contoh sholat. Kiblatnya ada di Mekah, berarti wong Indonesia kudu menghadap ke arah barat. Ini sudah ditata bagus. Zakat dan lain sebagainya, ibadah yang selain murni, berarti yang tidak murni, kerja kita macam-macam, ada yang pedagang, ada yang pemulung, ada yang pegawai, macam-macam. Bagaimana di sini nanti akan menjadi nilai ibadah yang diterima oleh Allah. Kita bicara ibadah itu ada 3 unsur. Sing nyembah, yang disembah, perkara fasilitas thariqah, jalan untuk menyembah. Lah ini bisa sampai pada yang disembah apa enggak? Lah ini nanti konteksnya kita ada di tasawuf. Pun kita mengikuti syariat Kanjeng Nabi berarti iku ibadah jawareh, ibadah yang bangsa jasmani. Ini sudah ditata. Kemudian yang jarang umat manusia, khususnya umat Islam, ibadah sing bersifatkan rububiyah, ruhaniyah. Ini yang jarang dibahas di tengah-tengah masyarakat. Lah kami sudah 24 tahun mencoba untuk menuangkan, menghidangkan ajaran Rasulullah di jalur ruhaniyah. Itu tertuang dalam surat As-Saff tadi, ayat berapa? Ayat 9. Itu nanti menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, khusus ibadah yang bersifatkan ruhaniyah. Sebab kalau kita buka sedikit di dalam kitab Hikam, makalah Syekh Ibnu Athaillah terkait ibadah yang diterima itu kuncinya ada di ruhaniyah jenengan. Husnul a'mali nata iju husnil ahwal. Pun diterimane ibadah bangsa jasmani iku tergantung keadaan ibadah ruhani. Kitab Hikam niku kitab yang memang khusus berbicara tentang tasawuf Pak. Apa sih ilmu tasawuf niku? Ilmu sing didik ati sampean kali kula, atiku roh, supaya kenal Allah. Atau ada yang mengatakan ilmu tauhid, yaitu ilmu untuk mendidik ruhaniyah supaya bisa mengesahkan Allah. Artinya mengesahkan piye, Pak? Gini, kita dididik di dalam syariat man ismuhu, siapa namanya, nama Tuhan panjenengan. Nek cara malaikat mungkar nakir
Terus sisuk kan takon ning kuburan, "Marabbuka?" Lah ngoten nggih. Sapa jenenge pangeranmu? Jenengan jawab, "Allahu Rabbi." Sing terose hadis iku mbok menawi iso jawab, mongko turune kaya kemanten anyar. Pun Pak, dengan menyebut nama Allah, Bismillah, kita harus tahu Pak, yang memiliki nama Allah harus tahu. Makanya diajarkan oleh ulama ahli tahqiq, ahli tasawuf, ahli tauhid tentang ilmu tasawuf ini menguak, memberikan pendidikan siapa sebetulnya Allah yang kita sembah. Setiap kali kita bicara Allah nama itu, ini perlu dan ini penting Pak. Sebab nyuwun sewu nggih, kula mboten sok alim, mboten, kula niki sami kali sampean, sama. Siapapun kita, apapun status kita, apapun, kalau kita ruhania belum kita didik dengan ilmu tauhid, nyun sewu sekali lagi mohon maaf permisi tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap panjenengan. Waktu sholat itu loh, hati kita nggak bisa bertemu Allah. Padahal Allah itu dekat pada kita. Kita akan tahu membuka kalau Allah itu dekat lewat ilmu tasawuf. Al-Baqarah Allah berkata kepada baginda Rasul, mengatakan kepada baginda Rasul, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun." Muhammad, apabila hambaku bertanya, aku iki di mana? Bahasanya di situ aku Pak. Kalau kita kembalikan aku iku pada umat Islam, yang dawuh iku Gusti Allah. Injih matur suwun. Katakan Muhammad, fa inni qaribun, saya itu dekat. Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, lebih dekat dari urat nadi. Mengapa kita tidak tahu? Loh ini loh Pak. Oleh karena kita tidak diajarkan tentang dinut tauhid, ilmu tasawuf, mohon maaf sekali lagi, kita tidak pernah tahu kalau yang kita sembah Allah itu di depan kita. Akhirnya apa? Iki fakta yang terjadi terhadap ruhaniyah kita loh Pak ya, ruhaniyah. Hati kita teringat pada selain Allah. Umat Islam harus waktunya sekarang ini meningkat. Artinya meningkat, ibadahnya bermutunya itu meningkat. Sehingga kita nggak akan pernah bisa mendapatkan nilai kekhusyuan sholat. Nggak bisa Pak. Kita memang sejak akil balik didogma atau didoktrin tentang pelajaran ibadatul jawareh, ibadah dohiriyah. Ruhaniyah kita juarang Pak. Ada yang menjelaskan tentang ketasawufan ruhaniyah ke Allah itu bagaimana. Dan atau kita juarang dididik umat Islam ini selama berabad-abad untuk mengenal terhadap Allah yang sebenarnya kita sembah, yang katanya tadi Allah itu dekat.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, akibatnya akhirnya kita ibadah itu nyun sewu, kadang ada yang sing penting gugur kewajiban, kadang gitu. Sing penting kita mendapatkan pahala, sedangkan nilai yang sesungguhnya pertemuan terhadap Allah di dalam waktu sholat itu kita abaikan, akhirnya tidak bernilai sama sekali Pak. Di mata Allah loh ya, di mata Allah itu tidak nilainya masih kurang. Oleh sebab itu kami hadir di sini majelis menawarkan, namanya menawarkan itu nggak boleh maksa loh Pak ya. Saya nggak boleh maksa, harus ikutan. Enggak Pak, demi Allah enggak. Saya cuman tugas saya illa mubasyiron wa nadhiron, memberikan kabar baik. Artinya jikalau kita mau belajar ilmu tauhidnya, iki kabar baik bagi yang beriman. Nanti nilai ibadah itu estu berbobot. Mengke sampean nanti jenengan timbang-timbang bagaimana terasa di hati ketika sebelum kita belajar tauhid dan mengamalkannya, dan sesudah. Nanti bisa jenengan rasakan dulu. Nanti kalau memang cocok, nanti bisa kita teruskan. Tapi saya tidak berjanji loh Pak, 2024 ini penuh punan. Mungkin tak sesel nih, tak cari waktu yang baik. Kalau nek habis sholat isya ngeten niki, waktu niku pun seusah dikengken pados longgar iku seusah. Tadi wonten pengumuman Desember, kula kaget. Ya ta, mengki tak golekane. Nggih kula padosane kinten-kinten ada celah napa mboten. Menawi wonten celah mengki bisa kami sampaikan. Nggih. Tapi saya nggak berjanji. Tapi dengan catatan kalau hidangan ini bisa jenengan terima dan rasakan. Nggak ada paksaan. Pengajaran tauhid ajaran Rasulullah di jalur ruhaniyah nanti nggak ada paksaan. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Al-Baqarah 256. Ajaran ini yang dibawa, yang diemban oleh Rasulullah di tengah-tengah masyarakat itu tidak ada paksaan. Ajaran yang mana? Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ajaran yang membebaskan hati ruhaniyah jenengan dari kegelapan menuju terang benderang, atau dari belenggunya hawa nafsu untuk lepas. Akhirnya jenengan saged sowan ing ngersani Allah. Sebab ngene Pak, roh sampean kali kula niku dibelenggu nafsu. Akhire ajenge sowan kepanggih Allah mboten saged. Laksana kula ning Mojokerto diranté ning Cagak, disuruh ke Sidoarjo, ke Masjid At-Taubah mboten saged. Bisa manakala rantene dilepas. Sama dengan itu kita sholat, nggak bisa Pak kita itu makrifat pada Allah, nggak bisa. Nggak bisa Pak kita itu khusyuk datang Allah mboten saged, manakala ruhaniyah kita ini masih dalam rantainya belenggunya hawa nafsu. Nah, untuk membebaskan, membuka rantai ini, maka diajarkanlah ilmunya terlebih dahulu yang disebut tasawuf. Nanti sedikit demi sedikit, kalau nanti cocok kita teruskan Pak. Tapi satu hal,
jangan punya niat apapun. Pertama kita toto niat itu derek Kanjeng Nabi dari sisi hakikatnya, syariatnya sudah sampai sejak kecil. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apa ya Rasul ajaran yang ku turut terhadap panjenengan di samping jasmaniyah syariat, ruhaniyah hakikat. Fattabi'uni, ikuti aku. Niki nek kalimat fattabi'uni kalau jenengan tafsirkan, maksudnya ada di situ. Fattabi'uni, maka ikuti aku. Ngikutinya tidak hanya ilmu terus diterima paham loh Pak, mboten. Rasulullah niku beliau itu sebelum menyampaikan itu beliau uswatun hasanah, kasih contoh dulu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, mboten mau idotun hasanah, uswah dhisik. Artinya apa? Beliau sebelum menyuruh menyampaikan lewat ilmu dan laku, Rasulullah sudah laku dulu. Dengan uswah hasanah inilah Pak, dengan beliau mempraktekkan dulu ini loh Pak, maka beliau itu rohaniyah itu, beliau rohaniyahnya itu berbudi luhur, berakhlak ilahiyah. Akhlak ilahiyah itu rohaniyah beliau selalu makrifat pada Allah. Kalau sudah bersifat hatinya berbudi luhur, mohon maaf Pak, estu mohon maaf, sifat-sifat celone atim pun boten wonten. Riya, takabur, sum'ah, seneng hasud, seneng adu domba, seneng bikin fitnah pun boten enten. Pun boten enten, ngeten iki dalam hati beliau sudah tidak ada. Lah, mestinya duriyahnya harus begitu. Seperti apa sifat beliau. Sebab nyuwun sewu, pohon mangga, kalau mangganya itu mangga gadung, buahnya gadung napa mboten Pak? Gadung. Nanti peloknya kalau ditandur mesti cukul gadung. Duriyahnya ya harusnya begitu. Sebagai penerus dari nasab harus begitu. Nggih. Sifatnya itu rahmatan lil alamin. Kalau itu buah dari pohon gadung loh Pak ya. Beda kalau buah dari pohon jarot, beda lagi. Jarot yang nggak bisa ngaku-ngaku jadi gadung, paham ya? Lah itu diteruskan tabi'ina solihin, di samping duriyahnya juga tabi'in. Siapa tabi'in? Di luar nasab beliau, para sahabat yang pernah mengikuti beliau, ini yang meneruskan estafetnya. Tongkat ajaran Rasulullah diteruskan beliau ini, tabi'ina sholihin niki. Setelah zaman Sayyidina Ali Pak, ajaran ini entah sampai hitung berapa abad, kurang lebih insya Allah 14 abad. Satu abadnya berapa tahun? 100, berarti berapa? Ketemu berapa? 1400 tahun. Ajaran ini munculnya berani disampaikan di tengah umum masyarakat, walaupun skalanya itu skala sedikit. Itu diawali dari tahun 2014 20 dan 14. 20 berarti surat ke-20. Sampean lihat surat apa?
surat Toha 14 ayatnya dibuka di situ. Apa ayatnya di situ? Ini mengkisahkan Nabi Musa. Innani anallah la ilaha illa ana. Tauhidnya ini sudah tauhid tingkat tinggi. Artinya pengajaran ilmu ini pengajaran ilmu hakikat sudah. Udah wayahnya, sudah waktunya para masyayikh untuk membuka niki, Pak. Sedikit sejarah kami sampaikan. Saya nyampaikan ini mulai tahun 2000, Pak. Padahal belum waktunya, tadi 2014. Tahun 2000 sampai 2005 kami mengajarkan sistem sembunyi-sembunyi, Pak. Artinya hanya santri di pondok saja. Saya enggak keluar. Enggak. Dan itu jumlahnya sangat terbatas, kurang lebih 25 santri. Nah, sebelum 2000, tahun 2000 mulai 95 kami mendidik penuh dengan ilmu syariah terhadap santri. Cara nahwu niku sampun menginjak Jawahirul Maknun, Jurumiyah, Amriti, Alfiyah Ibnu Malik, mancik menginjak Jawahirul Maknun. 2000 langsung saya dihentikan Allah, disuruh untuk membahas tauhid ini. Malah enak saya, waktu saya longgar untuk santri. Kalau setiap hari sebelum 2000, wah kitab ini kitab itu, waduh 24 jam. Nah, ketika saat saya dihentikan Allah untuk membalah terkait masalah kitab syariah, kitab fikih, kitab hadis, ya tah, khusus kita disuruh untuk membahas kitab tauhid, maka longgar, Pak, saya mulai tahun 2000. Santri-santri nggih pun kula kasih tahu, wis kiaimu gendeng saiki, ora gelem ngaji kitab syariat. Jadi kitab niku yang bersifatkan syar'i kula kumpulaken tak lumpuhno lemari. Lah kula diperintahkan khusus bahas tauhid. Ya kula warai santri-santri, wis sing nahwumu sik kurang, sorohmu kurang, pindah pondok sangka pondok kene. Ada yang Kediri, ada yang Jombang, ada yang Kediri mriko pundi Sumbersari, Ringenagung, wonten sing Ploso, terserah. Pokoknya aku gak ngaji babakan iki. Jadi tersisalah pada saat itu kantun selawe. Pun. Ini pun sampai 2005 kami menyampaikan secara isyarah, Pak. Mboten terang-terangan kados ngeten iki, mboten. Satu, tempat khusus. Kedua, pembahasannya isyarah. 5 tahun santri kula takoki paham, mboten. Masalahnya di situ nggak boleh ada tanya jawab. Jadi ngaji rungon. Jadi mboten paham. Akhirnya 2006 ibaratnya itu saya itu secara sifat basyariah saya, ya Allah, kalau sistem seperti ini, saya pakai sistem seperti ini, kapan pahami? Artinya saya minta izin supaya sistem saya ganti. Pertama, tidak pakai isyarah. Kedua, tidak terbatas secara khusus. Hadi yonang umum. Jawabnya bagaimana, Pak? Jawabannya sederhana. Yo nek gulumu gelem dipenggal ya ora apa-apa. Udah, Pak. Saya mengkaji sejarah beliau
ahli sufi ketika berani menyampaikan terkait masalah dinul haq secara terang-terangan, nggih, seperti itu. Sayyidina Ali, beliau dawuh, aku punya ilmu 2 karung. 1, apabila ku sampaikan ini aman-aman saja. Yang 1, pasti saya dituduh orang golongan musyrik dan saya akan dipenggal. Ini ki. Beliau oleh karena mengemban ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Itu kumpulnya ajaran dinut tauhid itu Bapak Ibu, la ilaha illa anta dan wa ana, itu di surat Al-Anbiya. Al-Anbiya itu jamak dari nabi, piro-piro nabi. Berarti para nabi dan rasul pada saat itu wajib mengemban hukum hakikat makrifat. Al-Anbiya ayat 87 bisa dibuka. Al-Anbiya ayat 25. Disitulah ilmu di dalamnya itu manakala dibuka secara umum, Sayyidina Ali itu dipenggal oleh kaum Khawarij. Terjadi toh Pak? Terjadi. 2006, hampir 1 tahun 2007 saya siap. Akhirnya apa Pak? Bahasa dipenggal itu kinayah. Kami ditidurkan hampir 1 tahun tidak bangun-bangun. Artinya kami tidak kenal jenengan. Istri, anak pun saya nggak kenal. Masyarakat nggak kenal. Laksana jenengan tidur itu tahu tak Pak, di pinggir sampan itu ada istri? Nggak tahu.